Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kayak ya harus kita syukurin. Alhamdulillah kita sudah dikasih kesehatan ya. Kita bisa pergi sekolah, bisa belajar bareng, itu hal yang harus kita syukurin. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini coba dicek dulu kerapihannya, bajunya. Ayo, yang perempuan, yang laki-lakinya biar ganteng-ganteng, rapi-rapi sebelum memulai pembelajaran. Oke, nah, oke kan ganteng nih kalau kayak gini, kan cantik-cantik ya kan? Ya, kebersihannya, sampahnya coba dilihat dulu. Ada? Kalau ada, bersihkan? Tidak ada. Tidak ada. Oke ya. Berarti lingkungan yang bersih, nyaman, kita juga udah siap, rapi. Insya Allah nanti kita belajar juga tenang, nyaman, dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, untuk mulai pembelajaran silakan dipimpin doa dulu hari ini. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Wafa. Oke. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Baik anak-anak, hari ini Bu absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Oke, Ahmad Ijul. Hadir, Bu. Hadir. Alfianti. Hadir. Aulia. Hadir. Bella. Dian. Ibnu. Lukman. Naila. Nafla. Oh, hadir. Memi. Mumu. Muhammad Albar. Hadir. Muhammad Adam. Hadir, Bu. Rayhan. Nafis. Salwa. Siti Aisyah. Tio. TB Wafa. Hadir semua ya hari ini ya? Hadir semua, alhamdulillah ya. Hari ini sudah hadir semua. Oke, berarti hari ini kita kalau begitu kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, buku dari tasnya. Ya, silakan. Bukunya dikeluarkan, alat-alat tulisnya. Ya. Oke, sebelum memulai ke materi, Ibu masih ingat nggak coba? Biasa kalau Ibu itu penyemangat untuk belajar matematik. Kalau Ibu bilang matematik biasanya jawabnya apa? Kita pasti. Nah itu, coba sekali lagi. Jadi biar kita semangat untuk belajar matematiknya. Matematika. Kita pasti bisa. Oh, sekali lagi ya. Matematika. Kita Pasti bisa. Insya Allah ya. Tanamkan itu. Kita pasti bisa itu ya. Yuk anak-anak udah siap semuanya bukunya? Ya, nah kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini pertemuan ini melanjutkan materi yang sebelumnya tentang statistika juga. Nah, statistika di sini ya pada hari ini itu berkaitan tentang ukuran pemusatan data ya terkait tentang min, median dan min data kelompok ya. Yang sebelumnya pertemuan-pertemuan sebelumnya ya itu sudah dipelajari. Jadi nanti kalian mengingat kembali materi yang sudah dipelajari apa dan sebagainya. Karena apa? Karena ada keterkaitan dengan materi yang hari ini dipelajari. Oke. Nah, ukuran pemusatan data, Ibu fokuskan untuk min data kelompok ya. Kemudian kompetensi dasarnya dan IPK-nya untuk materi hari ini yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan
histogram. Kemudian IPK-nya adalah menganalisis ukuran pemusatan data yaitu min data kelompoknya. Oke, untuk hari ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan dulu, coba mengaitkan dengan materi sebelumnya. Oke, ada penyajian data, ada pemusatan data tunggal, ada min, median, modus data tunggal, ya, dan sebagainya. Coba, kira-kira masih ingat nggak cara menyajikan data minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, siapa? Silakan, Adam. Cara penyajian data terdiri dari Ya, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Iya, kayaknya ada yang masih kurang nih. Ya, coba ada lagi yang masih ingat. Oke, silakan. Bella. Histogram. Nah, tabel distribusi, frekuensi dan histogram. Betul tidak? Coba ulangi. Penyajian data ada apa saja? Diagram batang, diagram garis, lingkaran, terus tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah itu ya, itu awas. Karena apa? Karena nanti itu juga digunakan dalam menghitung min data kelompok di sini ya. Dari bentuk tabel, tabel distribusi frekuensi dan histogram itu biasanya yang paling sering. Oke, jadi itu langkah-langkah yang kemarin itu jangan sampai kalian lupakan karena itu saling berkaitan ya. Oke, kemudian masuk ke data tunggal. Kemarin kan sudah menghitung tuh nilai-nilai data tunggal. Ya, ada nilai apa saja tuh coba yang termasuk dalam nilai pemusatan data tunggal. Oke, coba. Ada lagi nggak? Silakan. Data tunggal yang itu min, median, dan modus. Ya, min, median, dan modusnya. Coba masih ingat nggak? Kira-kira rumus untuk mencari nilai atau nilai min, median, modus itu apa? Coba silakan. Ada nggak? Oke, silakan. Siapa? Tio. Ya. Min itu nilai rata-rata. Min, nilai rata-rata. Terus? Median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Nilai tengah setelah diurutkan. Terus? Dan modus itu nilai yang paling banyak frekuensinya. Yang paling banyak frekuensinya. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, itu ya, min, median, modus. Awas jangan sampai ketukar. Yang mana nilai rata-rata, yang mana nilai yang paling banyak sering muncul, mana yang nilai tengah. Paham ya? Oke, selanjutnya, ya betul sekali tadi ya yang diungkapkan oleh Tio. Selanjutnya adalah rumusnya. Coba, kira-kira ingat tidak apa rumus dari masing-masing yang tadi disebutkan? Siapa yang masih ingat? Boleh, silakan. Nafis. Min atau nilai rata-rata rumusnya jumlah data dan dibagi banyaknya data. Jumlah data dibagi banyaknya data. Itu adalah nilai rata-rata. Oke, terus apa lagi? Ada lagi enggak? Yang selanjutnya median dan modusnya. Ya betul tadi itu. Oke, silakan yang median dan modusnya. Boleh, silakan. Siapa? Julfa ya. Ya, silakan. Mencari nilai median yaitu data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Diurutkan dulu ya, yang mencari nilai median, data yang terkecil dari yang terbesar. Terus apa lagi? Jadi median adalah nilai yang di tengah-tengahnya yang membagi data menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian, oke. Kalau modus dari frekuensi data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Good job ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Itu adalah materi-materi yang jangan sampai kalian lupakan karena memang itu berkaitan dengan materi yang hari ini ya. Kemarin data tunggal, sekarang kita fokuskan ke data kelompoknya nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ternyata untuk mempelajari nilai min itu, nilai rata-rata itu ya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat bermanfaat. Penerapannya sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, bidang pendidikan. Seperti ibu nih, guru nih, ya kan? Nah, untuk mencari nilai rata-rata ya, manfaatnya itu untuk perhitungan untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa. Ya kan? Ada nih nilai matematika si A, si B, si C, 80, 70, 60 misalkan. Rata-ratanya berapa, ya kan? Lalu siapa yang paling besar? Siapa yang paling tinggi nilai rata-ratanya dari beberapa mata pelajaran misalkan? Maka menggunakanlah konsep nilai rata-rata. Oke? Jadi itu sangat digunakan ya, terutama itu salah satunya. Yang kedua juga sama, bidang pemerintahan. Ya, biasanya digunakan dalam sensus penduduk untuk mengetahui jumlah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah
tertentu, ya kan? Kalau pemerintah tahu nih di wilayah A terlalu padat, di wilayah B terlalu jarang penduduknya, ya, maka nanti pemerintah akan membuatkan suatu program, ya kan? Programnya dari mana? Dari mana awalnya? Dari data yang diperoleh itu, dari nilai rata-rata itu, ya kan? Maka itulah konsep nilai rata-rata yang digunakan. Banyak sekali di bidang yang lainnya juga. Produksi barang juga kan, perharian nih memproduksi A, B, C, berapa nilai rata-ratanya, ya. Kalau kita nggak bisa menghitung, kita nggak tahu konsepnya, ya kan, nanti akan kedepannya kan akan bisa untuk memunculkan ide ataupun kebijakan harus tahu gitu kan dari nilai-nilai itu. Hasil belajar matematik, yang naik siapa, yang tidak naik siapa, yang di bawah KKM siapa, yang kurang atau yang lebih dari KKM siapa, itu dilihat dari nilai rata-ratanya juga. Paham? Paham. Oke. Nah, tujuannya, jadi mempelajari hari ini itu adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi masalah. Yang pertama nanti menemukan konsep, menganalisis sifat-sifat, mempresentasikan hasilnya nanti, ya, mengomentari dan mengevaluasi di depan kelas materi tentang ukuran pemusatan data atau MIN. Selain itu, peserta didik juga mampu menyajikan masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Nah, itu tujuannya hari ini. Oke, lalu bagaimana pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan? Ya, mekanismenya adalah kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang seperti apa pembelajarannya? Ada, kalian nanti akan dibagi secara kelompok ya, nanti yang heterogen, kalian akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ada pembagian kelompok, kemudian ibu berikan LKPD ya, LKPD-nya, kemudian kalian diskusi, setelah kalian diskusi, kemudian kalian juga menyajikan hasil, lalu nanti ada tes secara individunya. Jadi ada penilaian secara kelompok dan juga penilaian secara individunya, oke, untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita sambil mengingat-ingat lagi, ya, kita sedikit nih. Tadi kan baru mengungkapkan pendapatnya, mengingat materi yang sebelumnya. Sekarang kita real contohnya, ya, yang nilai rata-rata dari data tunggal. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, yaitu nilai rata-rata. Nah, rumusnya, ketika ada nih, contoh ada nilai matematik, berapa saja? 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 5. Berapa nilai rata-ratanya? Ya kan? Berapa nilai rata-rata dari angka yang tadi disebutkan di depan, disajikan di depan. Nah, yang tadi kan rumus nilai rata-rata yang disebutkan oleh Nafis bahwa jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, sekarang berarti langkahnya kalian tinggal menjumlahkan data tersebut, ya. Silakan, siapa coba kita jumlahkan dulu bareng-bareng. 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 tambah 5, 14 tambah 6, 20 tambah 7, 27 tambah 8 tambah 5, 40, ya kan? Itu jumlah datanya. Banyak datanya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 40 dibagi 8. Berapa hasilnya? 5. Ya, nah ini rumusnya. Ingat ya, yang waktu itu, yang kemarin pertemuan sebelumnya. Ya, itu data-data tunggal ya. 4, 3 tambahkan semuanya, jumlahkan nilainya, baru dibagi dengan banyaknya data. Ya, ada 8, hasilnya adalah 40 bagi 8, hasilnya adalah 5. Ya. Oke, coba sekarang masuk ke permasalahan ya, yang Ibu tampilkan, Ibu sajikan. Nah, di sini ada permasalahan ceritanya nih. Ya. Ada suatu kelas terdapat untuk nilai harian ada 5 siswa yang disajikan. Ada Faisal, Bintang, Arif, Raisa, dan Tasya untuk 3 mata pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Bisa kalian lihat nilainya 78, 80, 85 dan seterusnya. Kira-kira nih coba kalau misalkan kita mau menganalisis data kan, siapa yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi ya kan? Apakah mereka lulus KKM, di atas KKM? Nah, coba siapa yang mau menyebutkan dulu? Silakan, siapa? Ya. Silakan. Oh, boleh, siapa? Dian. Contoh Dian, yang mana nilai rata-rata siapa? Satu dulu. Ahmad Faisal. Oke, berapa? Nilai rata-ratanya 78 ditambah 80 ditambah 85
Berapa hasilnya tuh? 78 tambah 80 tambah 85. Dibagi 3. Ya, dibagi 3. 243 dibagi 3 hasilnya? 3 sama dengan 8. Berapa? 81. Jumlahkan. Oke. Yang lain coba ayo bareng-bareng untuk si Bintang ya. Bintang kita cari nilai rata-ratanya dulu. Tadi kan 81 ya untuk Faisal ya. Untuk Bintang 75 tambah 80 tambah berapa hasilnya? 200. Nah, dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya berapa itu? 81,67. Oke, selanjutnya yang Arif 85 tambah 90 tambah 80. Berapa hasilnya? 200 berapa? 55 dibagi 3 85 ya. Oke, yang ke selanjutnya lagi bareng-bareng. Ayo sambil biar mengingatkan. Oke, nilai dari Arif. Udah Arif ya. Raisa 90 tambah 80 dibagi 3 jadi berapa? 83,3. Yang terakhir 85 tambah 90. Nah, berapa hasilnya? 260 dibagi 3 jadi 86,67. Nah, kalau sudah kita cari nilai rata-rata dari 3 mata pelajaran, akan kelihatan tidak siapa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi? Terlihat tidak? Terlihat. Siapa yang tertinggi? Tasya. Oke, terus apa lagi? Yang paling rendah siapa? Yang paling rendah? Ahmad Faisal. Kali 81 ya. Kemudian kalau ditanya, kalau misalkan secara nilai KKM kita 80, apakah mereka semua tuntas KKM? Tuntas tidak KKM-nya? Tuntas. Karena kan tadi batas minimumnya 80. Nah, itu jadi menganalisis dari hasil data, dari nilai rata-rata ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan datanya kan cuman sekian sampai 10 ya, masih bisa dihitung ada 3 mata pelajaran. Gimana kalau datanya banyak, ada 20, 50, 70 bahkan ada 100 data nilai. Nah, makanya kita nggak bisa menjumlahkan satu satuan kayak tadi ya. Maka kalian menggunakan rumus data kelompok ya. Cara membuat data kelompok yang kemarin yang tabel frekuensi. Ya, ingat langkah-langkahnya. Dari data satuan yang banyak kalian buat dalam tabel distribusi frekuensi. Itu juga sudah kalian pelajari. Ya. Nah, ini kalian perhatikan ada video penjelasan tentang menghitung nilai rata-rata data kelompok. Dicatat yang terpentingnya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan videonya. Channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan rataan atau rata-rata atau mean untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, untuk rata-rata atau rataan atau mean, untuk menjawab soalnya itu kita harus menambah kolom. Itu ada 2. Yang pertama ini untuk XI atau nilai tengah dari angka-angka ini. Ya, perhatikan. Lalu untuk FI dikali XI, yaitu frekuensi, nanti dikalikan dengan nilai tengah. Nah, lanjut lebih dahulu kita cari untuk XI-nya lebih dahulu, yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengah itu diperoleh, perhatikan kalau untuk yang kelas pertama untuk nilai XI-nya itu diperoleh dari, perhatikan, 40, oke, ditambahkan dengan 49 lalu dibagi 2. Berapa dapatnya? Yaitu 44,5. Lalu untuk XI di bawahnya itu diperoleh dari 50 ditambah 59 lalu dibagi 2, yaitu dapat nilainya itu 54,5. Lalu untuk di bawahnya lagi itu diperoleh dari 60
ditambah 69 lalu dibagi 2. Berapa? Yaitu 64,5 dan seterusnya. Kembali sini 74. Ya, tadi ya video yang tadi dulu. Nah, untuk menghitung nilai dari nilai rata-rata data kelompok ya, yang tadi. Oke, Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Oh ya, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini ya ditambahkan 2 kolom. Ya, yang pertama kolom nilai tengah, yang keduanya FI kali XI. Jadi frekuensi dikali nilai tengah ya. Tadi kan udah dijelaskan juga nih sambil selesaikan ya. Nanti cari nilai XI-nya gitu ya. Nyari nilai tengahnya, kemudian setelah dapat nilai tengahnya baru kalian kalikan dengan frekuensinya ya. Ini butuh ketelitian, harus menghitungnya lebih teliti lagi ya. Nah, ini boleh nih diperhatikan dulu. Untuk menjawab soalnya itu kita harus menambah Nah, kolom. menambah kolom Yang pertama ini untuk XI ya. XI apa nilai? tengah. Tengah. Kemudian Lalu untuk FI dikali XI yaitu frekuensi kali dengan XI. nilai tengah. Ya, nanti karena ini nanti kalian menghitung di LKPD ada soal seperti ini. XI-nya terlebih dahulu. Yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengah itu diperlukan perhatikan kalau untuk yang kelas pertama untuk nilai XI-nya itu diperoleh dari perhatikan 40 40 ditambah tambah dengan 49 ya, bagi 2. Maka didapatkan nilai XI-nya ya, 44,5. Oke, ini juga sama nanti video ini seterusnya. Jadi menjumlahkan. Ya, sampai selesai perhatikan dulu. 50 59 bagi 2 lagi. yaitu dapat nilainya itu 54,5. Oke, yang ke kelas ketiga. di bawahnya lagi itu diperoleh dari 60 ditambah Tambah berapa? 69 ya. Bagi 2. berapa? Yaitu 64,5. Nah, ya, bisa ya sambil dipahami coba. Karena jadi nanti tinggal langsung nanti kita latihannya. 4,5 lalu di bawahnya yaitu 94,5 ya. Oke, kalikan. dapat tabel XI atau nilai tengah, baru kita isi lagi kolom untuk FI dikali XI. Ya, Nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. nilai tengah Pertama 4 dikalikan dengan 4,5 berapa? Yaitu 178. Nanti untuk kebenaran ya, angkanya 178. Saya tahu kami salah kali. Lanjut 6. Kita lanjutkan dulu ya sampai selesai. 4,5 yaitu 327. 7. Lanjut lagi 10 dikali 10 dikali 64,5 berapa? 645 ya, lalu 4 kali sama. Jadi selesaikan sampai kelas terakhirnya itu. dapat 298. Nah, 98 Lanjut lagi 4 dikali Kali 84,5 ya, itu didapat 300. 338. Terakhir 2 dikali 94,5 yaitu didapat 180. 9 ya. Jadi masing-masing dikalikan. Rata-rata atau rataan atau sering disebut dengan mean data kelompok di mana rumusnya itu X bar X bar, awas. Nah, sigma FI dari FI dikali XI per sigma FI. Nah, gitu. Sigma berarti artinya jumlah ya. Perhatikan Jumlahnya. Sigma FI XI itu di bagian sini. Coba kita hitung 178. Nah, terus dari 178, 327, 645, 298, 338. Coba cek pakai Nah, itu dihitung, jumlahkan. tidak salah dapat hasilnya Ya. itu
1000 berapa? 975. Ingat ya, untuk kebenarannya boleh dicek pakai Nah, nomor. ya itu. Jadi tinggal dihitung, jumlahkan. Awas teliti menghitungnya, ya. Lalu untuk sigma FI, Jumlah dari frekuensinya. seluruh frekuensi kita jumlahkan 4 tambah 6, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 4, 24 tambah 4, 28, 28 tambah 2 jadi 30, ya. Baru kita bandingkan rumus tadi, yaitu sigma FIXI tadi kita peroleh 1975 dibagi sigma FI itu dimulai dari jumlah seluruh frekuensi tadi yaitu 30. Nah sekarang berapa nih? 1975 dibagi 30. 1975 dibagi 30. 65,83 dan dia rata-rata atomian yang Ya. 65,83. Itu adalah nilai rata-rata dari data kelompok, ya. Oke, bisa dipahami untuk penjelasan dari nilai rata-rata data kelompok? Bisa. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, kita akan coba nih. Ya, kita coba dulu menganalisis, misalkan ada analisis data terkait data nilai, bukan nilai ini tentang data berat badan yang disajikan dalam satu kelas nih ya. Ada berat badan dari 40 sampai 44 dengan frekuensi dan sebagainya sampai terakhir 60 sampai 64, frekuensinya adalah 3. Coba kira-kira informasi apa nih yang bisa didapatkan atau kalian lihat dari tabel yang ada di depan? Informasi apa coba? Silahkan. Yang ininya. Apa informasi yang kelas yang terendahnya dimulai dari berapa intervalnya? Boleh, Rehan, silakan. Data tentang berat badan Iya. yaitu 44 kg dan yang tertinggi ada 64 kg. 20. Jumlah siswanya 20. Ya, bisa dari sini kan 20 siswa. Boleh dilihat dari jumlah frekuensi juga. Ya. Jadi kalau misalkan ada tabel nih, lihat sama kalian, informasi apa yang didapatkan? Tadi yang Raihan bilang, betul yang Raihan bilang. Oh, jumlahnya ada 20, yang tertingginya adalah 64, yang terendahnya adalah 40 ya. Itu cara cari yang terendah informasi yang diperoleh dari tabel tersebut. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti masuk ke dalam soal dan kalian bisa mengaplikasikan dan bisa menghitung dari nilainya masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang tadi di video itu adalah menggunakan cara langsung atau dengan menggunakan nilai tengah. Nah, yang cara yang kedua yang akan Ibu sampaikan itu tentang dengan menggunakan rumus rataan sementara. Ada rumusnya X bar adalah nilai rata-rata, X sementara nilai rata-rata sementara ditambah dengan sigma dari FI kalikan DI dibagi dengan sigma FI. Nanti apa sih Bu D-nya nih? Ya kan? Apa bedanya antara yang cara langsung dengan rataan sementara? Itu yang akan kita ini ya. Oke, perhatikan lagi. Nah, yang ini yang cara langsung. Yang cara yang langsung yang tadi yang seperti di video penjelasannya ya, mencari nilai XI. XI apa nilai? Nilai tengah ya. XI adalah nilai tengahnya. Kalian cari dulu dari mana? 40 tambah 44 dibagi 2. Hasilnya adalah 42. 45 tambah 49 dibagi 2. Hasilnya adalah 47 dan seterusnya. Setelah itu hasil dari nilai tengah tadi dikalikan dengan frekuensi. 3 dikali 42, 126. 5 dikali 47. Hasilnya adalah 235. 7 dikali 52. 364. 2 dikali 57. 114. 3 dikali 62. Nah, dijumlahkan seluruhnya sigma FI kali XI-nya adalah 1025. Jumlah dari frekuensinya berapa? 20. Maka nilai rata-ratanya adalah 1025 dibagi 20. Hasilnya adalah 51, wah, berarti ini rata-rata tadi berat badan tadi kan? Dari 40 sampai tadi berapa? 64, ternyata rata-ratanya adalah 51,25 ya. Nah, itu cara langsung. Bedanya dengan cara yang kedua dengan menggunakan rataan sementara. Nah, ini rumusnya ya yang tadi. Nah, kita ambil nilai rata-rata sementaranya itu adalah yang memiliki frekuensi paling banyak yaitu 52. Yang tadi yang nilai tengah. Fokusnya di nilai tengah ya. Nilai tengah yang paling banyak frekuensinya kan di sini 7 nih.
Yang paling banyaknya adalah kita ambil di sini adalah nilainya 52. Maka nah yang tadi DI-nya dari mana, Bu? DI-nya itu dari XI dikurangi nilai rataan sementara. 42 dikurangi 52. Berapa hasilnya? Negatif 10. 47 dikurangi 52. Berapa? Negatif 5. 52 dikurangi 52. 0. Terus yang ke selanjutnya 57 dikurangi 52 5. 62 dikurangi 52 10 ya. Ini jari mencari DI-nya yang tadi. Oke. Kemudian setelah dapat nilai DI-nya sama seperti yang tadi juga dikalikan dengan frekuensi. 3 dikali negatif 10 negatif 30. 5 dikali negatif 5 negatif 25. 7 dikali 0 0. 2 kali 5 10. 3 kali 10 30. Kalian jumlahkan ya, hasilnya adalah negatif 15. Masukkan ke dalam rumus. Nilai rata-ratanya tadi diambil 52 di sini, ditambah negatif 15 dibagi 20. Hasilnya adalah 52 ditambah negatif 0,75. Hasilnya adalah 51,25. Sama tidak dengan yang tadi yang rata jawaban yang pertama? Sama tidak? Sama. Jadi pakai rumus yang langsung, pakai nilai tengah ataupun dengan menggunakan nilai rataan sementara, hasilnya pasti sama. Oke, baik sekarang kita akan mulai untuk pekerjaan secara kelompok. Silakan untuk duduknya secara berkelompok dulu ya. Kelompok 1 ada Nafis, Ijul, Dian, Alfi ya, berkelompok. Kemudian kelompok 2 ada Wafa, Rehan, Julfa dan Bella. Kelompok 3 ada Adam, Ibnu, ada Aisyah dan Salwa. Kelompok 4 ada Tio, Lukman, Aulia dan Naila. Kelompok 5 Albar, Mumu, Azmi, Memi dan Nafla. Ya, disatukan ini. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Putar. Iya, putar aja. Nah, kelompok 1, udah siap kelompok 1? Ya, oke, kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 3, yuk. Ya, silakan perwakilan ketua kelompoknya ambil LKPD-nya ke depan. Ya, perwakilan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, kelompok 5 yang terakhir. Ya. Oke, silakan diisi dulu nama masing-masing kelompoknya, diisi dulu. Ya. Nah, waktu untuk pengerjaan LKPD Ibu berikan waktu selama 20 menit. Paham? 20 menit. Silakan diisi dulu nama kelompoknya masing-masing, kemudian diskusikan permasalahan yang Ibu sajikan di LKPD ya, terkait tentang nilai nilai rata-rata data kelompok. Ya, silakan. Ya, 20 menit Ibu berikan waktu. Kelompoknya dulu ya. Nama kelompok jangan lupa. Ya, kemudian buka, baca. Oke, kelompok 1 ya. Ya, silakan lanjutkan. Kelompok 2 isi dulu biodata sudah. Kelompok 4. Kelompok 5, silakan. Sini geser. Ini pindah.
Nah, gabung. Ya, silakan dipahami mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan 1, kegiatan 2, ya, dan sampai kegiatan akhirnya. Baca dulu, diskusikan dulu, hitung dengan teliti, ya, karena ini kan perhitungannya banyak. Kalian harus hitung. Ini diskusi kelompoknya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti ya, silakan. Yang ada masalah yang mau ditanyakan sama ibu silakan tanyakan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah mulai di kegiatan langkah berapa? Langkah pertama. Oh, yang kegiatan. Ya ini silakan lanjutkan dulu ya. Ini dilengkapi. Nah, itu informasi apa saja nih yang ada dalam tabel. Tadi tuh yang seperti yang tadi teman yang informasinya apa saja yang kalian tahu. Pokoknya catat semuanya. Oke. Kelompok 1 siap. Oke, kelompok 2 bagaimana? Oh, masih awal ya. Baca dulu yang teliti ya. Cari coba masing-masing. Nih, apa nih informasi nih? Cara baca tabel ya yang didapatkan. Oke, lanjut. Kelompok 4. Masih di awal. Oke. Baca dulu ya. Nah, itu kan ada nilai tuh, yang terendahnya berapa, yang tertinggi berapa kan di situ ada ya. So, yang lain yang hitungnya bantu hitung. Diskusinya. Kelompok 3, bagaimana? Udah sampai mana? Masih yang awal. Oke, masih awal ya. Oke. Yang nomor 1 mencari nilai tengah seperti ini bukan? Nomor 1 nilai tengah yang mana coba? Oke. Nah, nilai tengah ini baru 1 ya, baru kelas pertama nih. 50 tambah 54 bagi 2 ya. Hasilnya berapa? 52. Oke. Berarti ini lanjutkan. Ini baru kelas pertama. Ya, ini kan ada banyak kelasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kelas. Oke, lanjutkan ya. Coba cek lagi hitungannya. Benar apa salah ini? Ya. Ya, XI benar, itu nilai tengahnya yang tadi kelas pertama. Tinggal lanjutkan ke bawah. Ya, lanjutkan. Kelompok 5 bagaimana? Masih proses. Udah. Kegiatan 1 ini tabel nih Mas ini. Tabelnya diisi ya. Mana nih? Ini nih, coba cek lagi nih hasilnya ya. Nih hasil ini ditambah 50 tambah 54 bagi 2. Cek lagi nih, bener nggak hasilnya? Ya, coba diskusiin, hitung bareng-bareng. Paham ya? Nanti dilanjutkan, dikalikan di kolom selanjutnya. Ya, silakan. Masih lama waktunya 20 menit. Teliti ya. Hitungannya harus lebih teliti, karena ini udah diskusi. Penilaian juga Ibu nilai secara kelompok nanti ya. Siapa yang aktif ya dalam kelompoknya, kerjasamanya dan sebagainya ya. Kalian harus berlomba-lomba untuk ya kelompok yang terbaik, coba ya. Keaktifannya. Nomor 1 bagaimana? Oke. Ya, harus tuh hitungannya banyak ya. Yang ini, yang teliti lagi tuh tambahin, bantu ngitungnya, coba diskusiin. Ya. Kayak.
Ya, silakan lanjutkan kelompok 1. Ya, kelompok yang mana? Oh ini. Oh ini nih harus dijumlahkan. Ya, jumlahkan dulu nih hasilnya yang tadi itu. Ya, frekuensinya jumlahkan dulu. Baru nanti hasil jumlah FIKXI-nya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya, oke, lanjutkan. Ada lagi yang mau tanya lagi? Silakan. Kelompok berapa? Mau nanya? Ada nggak? Oh, kelompok 1, boleh. Kenapa Ijul? Yang mana? Ya, itu berarti cara apa ini? Cara langsung? XI, berarti nilai tengah ya. Nilai tengahnya. Oke, ini ada langkah-langkahnya. Lengkapi ya tabelnya sesuai dengan yang ada di langkah. Oke, jumlahkan banyak frekuensi. Berarti yang mana frekuensi? Jumlahkan. Sesuai dengan langkah-langkah, perhatikan semuanya. Kelompok 1, 2, 3 sampai 5 ya. Ada langkah pertama, jumlahkan. Langkah yang kedua, tentukan nilai tengahnya ya. Ini udah benar nih ya, udah sesuai. Langkah pertama sudah ada jumlahnya. Nilai tengahnya ini baru ini, tapi belum selesai ya ini ya. Oke, tinggal lanjutkan. Nilai FI kali XI-nya sudah ada di kelas pertamanya, berarti tinggal lanjutkan ke selanjutnya. Nilainya min membagi, nanti hasilnya kalian tinggal bagi. Kalau sudah selesai semua. Paham ya, Ijul ya? Kelompok 1 paham? Paham. Oke, lanjutkan. Ya, berarti masih yang pertama ya, belum ke ini. Kelompok 2 udah selesai yang pertama masih? Wah. Oh, masih ya. Berapa lagi nih? Tuh tinggal sedikit lagi nih ya. Oke, silahkan. Kelompok 4. Mana? Oh ini, ya. Silakan. Nah, ini dilengkapin ininya. Nah. Iya, ini juga sama. Ini cari jawab nanti hasilnya yang dari tadi hasil menghitungnya berapa, nilai rumusnya yang mana, nilai rata-ratanya berapa jadinya. Ya, sok silakan dilengkapin dulu. Nah, itu. Kelompok 3. Mana hasilnya kelompok 3? Oke. Sesuai ya dengan langkah-langkah ya? Iya. Oke, tentukan. Ya, oke. Nah, nanti kita cek jawabannya jumlahnya sama apa tidak nanti dengan kelompok yang lain, ya. Berarti kalau misalkan ada perbedaan nanti berarti ada kesalahan. Di mana posisi kesalahannya? Oke, silahkan lanjutkan dulu. Kelompok 5. Nah, kelompok 5 belum selesai nih. Ya, silakan. Untuk yang kegiatan awal, informasi apa saja yang terdapat dalam tabel sudah kelompok semuanya? Kelompok 1 sudah? Informasi awal sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5 yang informasi awal sudah? Sudah. Lanjutkan ke kegiatan satunya yang tabel. Silakan. Hitung dengan teliti. Ya, kegiatan 1 yang menghitung nilai rata-rata dengan cara langsung atau dengan menggunakan nilai tengah seperti tadi. Ya, silakan coba ibu lihat. Ya. Ya ini, silakan ini belum selesai. Nah, dikit lagi. Iya. Ya, itu kan ada kan? Nah, itu yang dijawab juga. Silakan. Yang mana tuh? Isi dulu. Nah, ini nih masih belum nih. Nah, ininya coba diisi dulu ya. Ya, informasinya ya. Jadi tabel tadi tuh baca apa aja informasi yang didapatkan dari tabel tersebut. Ayo, lanjutin dulu, isi dulu. Oke,
Kurang lebih ada 10 menit lagi ya, selesaikan. Kalau sudah di kegiatan 1, lanjut ke kegiatan 2. Menghitung nilai rata-rata dengan cara menentukannya dengan cara rataan sementara ya. Oke, selesaikan dulu, tapi yang pertama cek ulang lagi, hitung ulang lagi. Sudah betul jumlahnya ya dengan sebagainya, dicek saling menghitung bareng-bareng, diskusikan. Ya, ini ya diskusikan tuh. Ada nih, ada data nilai matematika dari 55 siswa ya. Nanti kalian amati dan kerjakan dengan menggunakan rumus secara langsung dan rataan sementaranya. Iya, itu. Ya, oke. Mana? Untuk menghitung nilai. Hitung nilai. Coba lihat Ibu yang kegiatan 2-nya. Mana? Nah, ini jangan sampai kelewat lagi nih. Nah, coba nih di sini ya. Kelompok 5. Mana nih? Ya, ini udah nih tabel pertama ya. Ini kan yang berapa? Dengan cara langsung ya? Langsung, oke. Nah, berapa nilai rata-rata? Rumusnya yang mana? Kalian tulis lagi. Kemudian nilai rata-ratanya berapa? Ya kan? Dari hasil tadi nih, rumus yang tadi didapatkan, jumlahnya sekian dibagi jumlah frekuensi, hasilnya ini. Betul ini? Udah dihitung nih bareng-bareng? Sudah, oke. Berarti ini tulis hasilnya ya. Nah, lanjut kegiatan kedua. Kegiatan keduanya cari XI juga sama. Nah, rata-rata sementara yang ditentukan yang mana gitu ya. Kemudian dikalikan, jumlahkan. Awas nih, hati-hati negatif tuh ya ke penjumlahannya. Ya, dicek ulang lagi. Silakan. Ya. Nah, untuk yang kegiatan 2 karena ada DI itu kan biasanya ada yang hasilnya negatif. Ada nggak yang negatif hasilnya? Ada. Nah, teliti lagi untuk menjumlahkan hasilnya. Ya, coba yang lebih teliti. Ya, ketika menjumlahkan untuk DI. Ya. Mana? Udah sampai ke kegiatan 2? Masih? Ya, silakan lanjutkan. Baru 1 ya. Oke. Iya, itu juga sama diisi. Itu ada ya, FIDI-nya. Ya, dikalikan nih. Contoh nih. Berarti berapa nih? 5 berapa hasilnya? Negatif 15 ya. Dikali 8. Negatif 15 kali 8 hasilnya negatif 120. Tulis di situ negatif 120. Nah, yang ini, nah ini juga nih. Nah, ini salah nih. Awas nih. Berarti ini jawabannya berapa nih? 100 negatif 120 juga. Ya, coba ini coret aja nih, nggak apa-apa nih. Nah, awas kan tuh ada kesalahan. Ya, lanjut lagi. Hitungnya bareng-bareng makanya biar sama gitu kan. Nah, yang ketiga tuh berapa? 5 dikali negatif 10. Jadi berapa? Negatif 50. Nah, gitu. Jadi kalau bareng-bareng kan kehitungnya lebih teliti lagi. Lanjut. Berapa tuh? Berapa yang selanjutnya? 10 kali min 5. Jadi berapa? Ya, oke. Selanjutnya berapa lagi? 12 dikali 0. Jadi berapa? 0. Nah, itu nanti ada negatif ya. Harus nih teliti menjumlahkan yang negatif ketemu sama yang positifnya. Ya, selesaikan. Tinggal sedikit lagi. Ya, boleh. Kelompok 2. Yang mana? Oh, FIDI. Iya. Oh, ini ada yang salah ya? Nah, ini harus teliti lagi. Oke. 52. Nah, ini kan XI-nya. Ini frekuensinya 6. DI-nya adalah negatif 20. Ya, dari 50 udah dikurangi 72 ya. Jadi hasilnya negatif 20. Ini negatif 20 dikali 6. Jadi hasilnya negatif 120. Nah, itu dia.
Ya, ini cek lagi ya, yang kelas yang kedua, ketiga dan seterusnya dicek lagi, coba. Ya, yuk selesaikan. Ya, silakan. Ya, selesaikan dulu semuanya. Nanti siap-siap ya. Nanti yang kelompok yang siap maju bisa mempresentasikan ke depan ya hasilnya. Kemudian nanti yang kelompok yang maju, yang lainnya berarti menanggapi. Oke. Nanti kita cek jawabannya untuk masing-masing jawaban dari masing-masing kelompok. Ya. Iya, yang mana? Iya, ini. Nah, itu lanjutin. Nah, ini. Silahkan. Ya, saling cek, teliti. Tapi sudah selesai kelompok 3? Sudah. Berarti yang tinggal yang terakhir? Ya, lengkapi kegiatan akhirnya. Ada pertanyaan. Setelah tabel yang kedua, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Itu masing-masing kelompok, kalau misalkan pendapat, boleh bebas, beda juga. Mau tentang yang mana yang lebih mudah, mau yang pertama ataupun yang kedua, silakan ya. Di situ bebas, masing-masing kelompok keluarkan pendapatnya ya. Ya. Nah, ya, sok dikit lagi, ya. Ayo kelompok 4. Ayo semangat kelompok 4. Berapa lagi? Yang terakhir? Ya, masih ada waktu, tenang. Kalau sudah selesai, cek ulang dulu, ya, sebelum nanti kita presentasikan. Cek dari pertama, hitung lagi perkaliannya, penjumlahannya dan seterusnya. Sesuaikan dengan rumus yang sudah tadi dipelajari, yang rataan sementara dengan cara langsung juga. Kelompok 1 ya, berarti yang ini. Ya. Ya, silakan. Yang ini, nah X bar sama dengan nilai rata-rata sementara tambah sigma apa ini? FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Nah, itu nilainya tinggal substitusikan. Nah, tadi rataan sementaranya berapa yang diambil? Nah, misalkan ya berapa, nanti hasil perkalian FI dengan DI-nya berapa dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya itu. Ya, silakan. 5 menit lagi ya waktunya ya. Yuk, selesaikan 5 menit lagi. Kita akan presentasikan. Sampai kegiatan akhir semuanya. Ya, itu boleh. Kelompok 4. Nah, itu selesaikan dulu. Kelompok 4, ya. Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada. Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Oke, kelompok 3 bagaimana? Tidak ada. Kelompok 4? Tidak ada. Tinggal selesaikan ya. Kelompok 5 bagaimana?
Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, silakan. Yang tahap akhirnya itu sampai selesai di tahap akhirnya. Oke. Oke, nanti Ibu siapkan. Sama sigma FI kali SI dibagi sigma FI 3.700. Ayo, segera waktunya 5 menit lagi. Lu baca ini nanti dia berada di sana. Ada informasi untuk dia. Yang mana? Udah? Selesai. Iya. Dia selesai. Mm-mm. Lu bisa baca dia selesai ada di situ. Jadi Ya, waktunya habis ya? Selesai ya? Ya, coba kelompok 1 udah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3? sudah Bu. Sudah juga. 4? Sudah selesai kelompok 5? Sudah. Oke, berarti sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1, kelompok 2, 3 sampai 5 sudah selesai semua. Kira-kira nih, kelompok berapa yang akan siap maju ke depan untuk membahas yang kegiatan awal dan kegiatan 1? Kelompok berapa? Silakan. Oh, kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Boleh. Kelompok 3 silakan untuk maju ke depan. Yang kegiatan awal sama kegiatan awal ya, yang pertama ya, yang 1 ya. Boleh. Ini ada spidolnya, silakan. Nah, itu. Kelompok yang lain perhatikan dan tanggapi nanti jawaban dari teman dari kelompok 3 yang akan menyajikan presentasi dari yang nomor pertama, yang awal ya, kegiatan 1 dan yang kegiatan 1 dan kegiatan yang awal ya. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Dengan saya Muhammad Adam Afiza dan teman saya Ibnu bersama Aisyah dan Salwa. Ya. Jadi yang kita temui dari komentar ini. Yang bagian awal dulu ya. Jadi ada beberapa informasi yang kita dapat dalam tabel ini. Yang pertama adalah nilai hasil penilaian harian matematika dari 55 siswa. Yang kedua adalah rentang nilai terendah yaitu 50 sampai 54 ada 6 siswa. Yang ketiga Perhatikan adalah semuanya. rentang nilai tertinggi yaitu 90 sampai 94 ada 2 siswa. Yang keempat adalah nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa yaitu pada rentang nilai 70 sampai 74 sebanyak 12 siswa. Jumlah rentang pada tabel atau jumlah kelas ada 9. Nah, itu adalah informasi yang didapatkan dari kelompok 3. Iya. Coba kita bahas satu-satu. Apa tadi nilai hasil penilaian matematika dari berapa siswa? Dari 55 siswa. Betul, 55 siswa? Tuh, oke, selanjutnya apa lagi informasinya? Yang kalian dapatkan? Rentang nilai terendah yaitu 50 sampai 54 ada 6 siswa. Ya, ini dari tabel kan? Kelihatan betul nggak? Dari nilai yang terendahnya adalah 50 sampai 54. Ada berapa siswanya? 6. Nah, gitu. Informasi apa lagi? Coba yang selanjutnya kita bahas dulu. Rentang nilai tertinggi yaitu 90 sampai 94 ada 11 siswa. Ada 2 siswa. Betul tidak? Tuh, lanjut lagi. Nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa yaitu pada rentang 70 sampai 74 sebanyak 12 siswa. Nah, dari mana tuh lihat? Yang paling banyak kan? 12, yaitu nilai 70 sampai 74. Betul nggak informasi yang tadi diperoleh dari kelompok 3?
Nah, yang lain bagaimana? Sama tidak? Ada, kurang lebih ya, seperti itu juga. Nah itu, jadi kalian harus bisa cara membaca tabel. Mana yang terendah, mana yang tertinggi, mana yang paling banyak dan sebagainya. Cari sebanyak-banyaknya informasi yang kalian dapatkan ya. Kemudian berarti kita melanjut ke perhitungan apa? Yang kegiatan 1. Ada tabel yang kosong ya. Dari tabelnya itu kalian cari, kalian hitung nilai rata-ratanya. Oke, sudah siap kelompok 1 selanjutnya? Sudah, Bu. Oke, boleh. Jadi pada tabel pertama itu ada 50 dan 54. Udah, ya. Kita mencari XI-nya ini dengan cara 50 Ya. ditambah 54 dibagi 2. Bagi Dan 2. ketemulah XI-nya sama dengan 52. 52 yang pertama. Cek masing-masing tabel. Yuk, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Terus Kemudian di tabel yang kedua cara mencari XI-nya sama dengan yang pertama, yaitu dengan 55 ditambah yang mana? Coba tunjukkan. 55 55 ditambah 59 Ya. bagi 2. Bagi Maka 2. ketemulah hasil 57. 57 Begitupun dengan tabel-tabel yang seterusnya. ya. Terus untuk mencari FI Sampai berapa kelas itu? Hitung. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 kelas. Coba cek dulu yang lain untuk XI dulu ya. Yang pertama 52, coba kelompok 1. Betul nggak? Sama tidak 52? Sama. Yang kelas yang kedua 57 kelompok 2. Sama. Kelas yang ketiga 62 kelompok 4. Sama. Kelompok 5 kelas yang selanjutnya berapa? 67. Sama. Oke. 67 sudah, terus 72. Betul tidak? Sama. 77. Sama. 82. 87 sama 92. Oke, berarti itu nilai tengahnya ya. Selanjutnya silakan. Kemudian kita mencari FI dikali X dengan cara 52 dikali dengan frekuensinya 6. Nah, ya. Jadi ditemukan 312. Dari mana? Dari 52 dikali dengan 6. 52 kali 6. Hasilnya adalah 312. Yang lain? Betul. Oke, lanjut. Di kolom kedua juga sama, ada 8 dikali dengan 57, maka hasilnya 456. 456 yang kedua. Betul? Betul. Lanjut. Itu sampai tabel yang ke-9, kemudian dijumlahkan. Hasil dari semuanya 3760. Coba cek dulu. Yuk, kelompok 2. Kelompok 1. 1, 2, 4 dan 5. Ya, cek dulu jumlahnya berapa? 3760. Ayo, takutnya ada yang berbeda. Yang jumlah FI kali XI-nya berapa? 3000. Berapa kelompok 1? 3760. Kelompok 2 berapa coba hasilnya? 3760. Kelompok 4? Sama juga kelompok 5? Oke, berarti sepakat ya, ini betul ya semuanya ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekarang nilai akhirnya berapa nilai rata-ratanya, ya kan? Rumusnya X bar ya, sama dengan sigma F I I dikali XI ya, dibagi sigma FI. ya, rumusnya ya. Sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Maka ditemukan hasil Berapa? 3.760 dibagi 55, Ya. maka nilai rata-ratanya adalah 68,37. Nilai rata-ratanya 68,37. Coba cek lagi ya. Dari hasil tadi 3760 dibagi dengan 55. Bagaimana hasilnya? Betul? Sama semuanya? Sama. Oke, ada masalah di pertanyaan yang pertama? Tidak ada? Ya. Oke ya, jawaban yang disajikan oleh kelompok 3 adalah betul ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah memberikan penyajiannya. Ya, silakan kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya. Nah, ini ya. Kalian bisa memecahkan permasalahan pertama. Ya, informasinya apa dari tabel. Silakan cari sebanyak-banyaknya. Walaupun ada yang berbeda sedikit dari kelompok 3 misalkan, ungkapkan saja ya, diskusikan. Kemudian ini jawaban dari kelompok 3 ya, sedikit nih. Nah, ini nilai tengahnya, ini nilai frekuensi dikalikan dengan XI-nya. Nah, ini kan harus butuh ketelitian menghitungnya. Kalau tidak didiskusikan, tidak bareng-bareng, ini bisa jadi kesalahan menghitung itu pasti ada ya. Maka ketika kalian diskusi diharapkan ya ini meminimalisir kesalahan perhitungannya. Kalian hitung masing-masing, kemudian kalian kalikan juga, kemudian dijumlahkan ya. Ini dia hasilnya. Memang kalau dijumlahkan kan butuh waktu ya, makanya itu didiskusikan dengan cepat nantinya ya. Hasilnya akan pasti bisa kalian selesaikan ya. Untuk nomor permasalahan pertama semuanya sudah cukup bagus untuk bisa menemukan nilai rata-rata dengan menggunakan rumus cara langsung dengan metode nilai tengah itu ya, tadi nilai tengah XI dengan FI kali XI. Oke, selanjutnya berarti permasalahan yang ini kita akan selesaikan dengan nilai rataan sementara. Kelompok berapa yang bersedia? Silakan. Kelompok 2, boleh silakan. Kelompok 2. Ya, persiapkan kelompok 2. Yang lain perhatikan lagi. Spidolnya ini boleh. Ya. Bentar, boleh dihapus dulu. Nah, itunya dihapus dulu. Kita cek lagi. Ya, silakan kelompok 2 perkenalkan dulu. Sini ya, itu ayo. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kegiatan 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Firdaus. Nama saya Siti Faulia. Nama saya Nama saya Tedra Mustafa. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegiatan 2 yaitu nilai rata-rata sementara Dengan cara rataan sementara ya. Iya. Boleh. Yang dituliskan dulu. Ada nih spidolnya, kurang spidol. Ya, ini silakan. Tuh, butuh spidol. Ya, menambah berapa kolom itu? Untuk yang rataan sementara? 3 kolom. Kolom apa saja? Kolom XI, kemudian DI, FI dan DI. FI kali DI. Boleh ya. Kelompok yang lain juga silakan. Nanti kita cek lagi. Ini boleh spidolnya ini? Kalau kurang, ya boleh silakan. Kita cek ya. XI kali DI. Oh, XI DI, FI kali DI. Oke, silakan. Ya, nanti cek lagi hitungannya ya. Kelompok 2. Sudah selesai? Yang tabel? Ya. Ya boleh, silakan siapa yang jelaskan.
Baik, saya akan menjelaskan. Jadi ini 52 Ayo. dari 50 ditambah 45 sama dengan 104 dibagi 2. Jadi jumlahnya ini 52. Ya. Bawahnya 57. Yuk perhatikan lagi. Dari 55 tambah 59 sama dengan 114 dibagi 2 sama dengan 57. 57. Dan 9 kolom seterusnya. Ya, yang XI mah yang tadi ya, nilai tengah. Ya, ini kan kebetulan datanya sama. Jadi XI-nya nilai tengahnya sama dengan cara yang pertama tadi. Menjumlahkan yang 50 tambah 54 bagi 2 dan seterusnya sampai selesai di kelas yang terakhir. Ya, itu yang didapatkan ya. Sama tidak? Lihat yang XI-nya. Cek coba. Sama ya. Oke, kita lanjut yang DI-nya. Ya, silakan. Yang tadi itu dari XI. Ya. Selanjutnya yang DI akan dijelaskan oleh rekan saya, Wafa. Ya, silakan. Oke, saya akan menjelaskan yang kolom keempat. Nah, min 20 ini dari 52 dikurangi 72. 72 itu apa? Itu nilai sementaranya. Rata-rata sementaranya. Ya, rata-rata Ya. sementaranya. Jadi hasilnya min 20 dan yang kolom kedua min Negatif berapa itu? negatif 15 15 dari 57 dikurang 57 dikurang 72. 72. Hasilnya negatif 15. Negatif 15 ya. Dan kolom seterusnya. Sampai terakhir ya. Iya. Oke. Ya, kita cek dulu ya yang DI. Coba kelompok yang lain. Ya, coba jangan menghalangi dulu. Nah, lihat kelompok 1 coba untuk DI masing-masing yang disajikan oleh kelompok 2. Kelas pertama DI-nya adalah negatif 20, ada negatif 15, negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10, 15, 20. Bagaimana kelompok 1? Ada yang berbeda tidak? Tidak ada? Jawabannya sama? Oke, kelompok 3 bagaimana? Sama ya, dicek ulang ya sudah. Kelompok 5 bagaimana kelompok 5? Yang DI ya, sudah selesai sampai ini ya. Terakhir silakan yang FI kali DI-nya. Oke, yang FI kali DI-nya itu min 120 Iya. dari 6 kali min 20. Hasilnya Ayo, min coba lagi. 120. Yang kedua min 120 dari 8 kali min 15. Hasil negatif 15 hasilnya min 120 dan kolom seterusnya. Ya, terus masuk rumusnya apa rumusnya? Masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah X Nilai rata-rata sama dengan nilai rata-rata sama dengan X sementara nilai sementara, rata-rata sementara ditambah ya, ditambah sigma F sigma apa FI kali DI DI sigma FI kali DI dibagi sigma FI sama dengan 72 tambah negatif 200 dibagi 55. Negatif berapa? 72 ditambah Negatif 200. Negatif 200 dari mana? Hasil dari jumlah FI kali DI. DI-nya. Jumlahnya adalah negatif 200. Nah, ya. Dibagi 55. 55 dari mana? 55 dari Jumlah apa itu? jumlah Yang frekuensi ya. 55-nya adalah jumlah frekuensinya. Kita cek hasilnya coba. 72 ditambah 72 tambah negatif 200 dibagi berapa itu? 55. Sama dengan 72 ditambah negatif 3,63 hasilnya 68,37. 68,37. Ya, coba cek lagi. Yuk hasilnya. 72 ditambah negatif 200 dibagi 55. Hasilnya adalah 72 ditambah negatif 3,63.
Hasilnya adalah 68,37. Gimana coba perbandingannya tadi? Kelompok 3 dengan rumus nilai tengah langsung, dan kelompok 2 dengan menggunakan rataan sementara. Ada perbedaan tidak di hasilnya? Tidak. Sama hasilnya? Sama. Tadi nilai rata-ratanya adalah 68,37. Betul kelompok 4? Sama. Kelompok 5 bagaimana? Betul. Nah itu dia. Mau kalian pilih nanti mau pakai cara yang langsung boleh, ataupun dengan menggunakan nilai rataan sementara. Yang cara yang mana itu yang silakan kalian pilih, nanti kalian gunakan yang paling mudah dipahami, kalian kerjakan menggunakan cara itu. Paham? Paham sampai sini? Nah, ya silakan di ini dulu kelompok 3. Itunya yang terakhirnya ya. Ya, silakan itu hasil yang terakhirnya. Kegiatan akhirnya. Ya. Hasil nilai rata-rata adalah 68,37. Yang pertama, ya secara langsung hasilnya ada berapa? 68,37. Terus yang nomor 2. Hasil nilai rata-ratanya adalah 68,37. Ya, sama kan? Sama. Ya, lanjut yang ketiga. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 yang mudah yang mana? Nah, itu kan di jawaban nomor 3 itu, menurut pendapatnya. Nah, cara yang mana yang digunakan yang untuk mencari nilai rata-rata? Ya, silakan coba. Menggunakan rumus rata-rata sementara. Secara apa? Ini. Sementara kita lebih mudah menentukan nilai sementara, kemudian mencari selisih dan hasilnya dikali frekuensi. Ya, berarti kelompok 2 memilih cara rataan sementara. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Ada sedikit perbedaan kan tadi dari cara yang pertama, yang kegiatan 1 ini kan pakai FI kali XI, nilai tengah. Kemudian cara yang kedua dengan cara rataan sementara. Ya, ini juga tadi hasilnya sama 68,37 ya. Untuk LKPD yang terakhir itu kan kalian tinggal jawab nih nilai yang menggunakan rumus secara langsung berapa hasilnya. Nomor 2 berapa untuk nilai yang menggunakan rataan sementara. Kemudian yang ketiga, menurut kelompok 2 tadi kan nilai rataan sementara nih yang paling mudah. Coba kelompok 1 pakai cara apa yang lebih mudah kelompok 1? Pendapatnya coba baca yang kelompok 1. Menggunakan yang mana? Rumus secara langsung. Oke, kenapa rumus secara langsung? Oh, nilai tengahnya. Berarti lebih mudah nilai tengah dulu, baru cari frekuensi. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kelompok 1 misalkan lebih mudahnya dengan menggunakan secara langsung. Kelompok 2 dengan menggunakan rataan sementara. Kelompok 3 dan 4 juga silakan. Ya, itu sama saja caranya. Rumusnya, istilahnya nanti hasilnya pasti jawabannya sama. Oke? Ya. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Bisa dipahami untuk materi data kelompok? Bisa? Bisa. Oke, baik kalau kayak gitu silakan hasil LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya. Hasil LKPD-nya silakan perwakilannya kumpulkan ke depan. Nah. Kumpulkan, sudah? Ya, terima kasih kelompok 1, 2, 3. Ya. Nah, ini ya, kita akan simpulkan. Yuk, bareng-bareng. Ya, kesimpulannya apa nih kita belajar hari ini itu ya? Ternyata kita yang pertama berkaitan tentang data kelompok. Apa itu yang data kelompok itu? Data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Itu ciri data kelompok, dibuat dalam suatu kelas-kelas dan interval yang memiliki panjang interval yang sama. Kemudian cara menghitung nilai rata-rata cara data kelompok yaitu dengan menggunakan titik tengah, cara langsung, dan menggunakan rataan sementara. Itu ya yang kalian dapatkan hari ini kita pelajari. Ada rumus yang pertama, nilai rata-rata sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Kemudian rumus yang kedua,
X bar nilai rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI ya. Itu ya. Jangan sampai lupa ya untuk pelajaran hari ini, oke? Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian secara individu ya, nanti Ibu akan berikan soal terkait tentang min data kelompok. Tapi ini boleh dikerjakannya di rumah ya. Nanti Ibu berikan soalnya linknya di grup kelas ya. Di grup kelas Ibu berikan linknya, kalian isi di Google Form itu. Jawaban kalian yang ada di buku nanti difoto ya, difoto lalu dikirimkan di Google Drive itu, yang di Google Form itu. Paham? Ya, kalian kerjakan itu nanti soal-soal yang berkaitan sama seperti ini, mencari nilai rata-rata data kelompoknya ya dari bentuk tabel dan sebagainya. Nah, ini ada linknya ya, nanti linknya juga Ibu kirim di grup itu, di grup WA grupnya sudah Ibu kirimkan. Jadi kalian kerjakan. Ibu tunggu batasnya sampai malam ini ya, sampai jam 8. Bisa? Bisa ya. Pokoknya jam 8 harus sudah semuanya masuk tugasnya ya, untuk melatih kemampuan kalian tentang pemahaman tentang nilai data rata-rata data kelompok. Oke. Nah, kemudian hari ini juga ini kan sudah belajar nih matematik nih. Gimana coba belajar matematika hari ini menurut kalian? Gimana? Senang? Menyenangkan? Oh ya, rumus baru ya yang didapatkan ya. Ya, pelajari lagi nantinya ya rumus-rumusnya ini. Cari nanti informasinya, bisa ditambahkan dari YouTube dan sebagainya ya informasinya. Nah, Ibu minta sekarang nih Ibu waktu 5 menit isi deh ya. Isi coba lembar untuk pernyataan hari ini ya. Apa yang kalian rasakan pembelajaran matematika hari ini ya. Ibu bagikan ya untuk kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ya, isi sok masing-masing. 3. Ya. Kelompok nih, ya. Yuk, silakan. 5 menit mengisi refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya, baca ya. Isi aja ya. Namanya. Ya, silakan. Sambil baca, ambil isi. Emot yang mana yang kalian pilih untuk pembelajaran hari ini? Ya, ya, di checklist boleh. Udah? Ya, kalau sudah boleh perwakilan kelompoknya kembalikan, kumpulkan ke Ibu. Kelompok 2, oke. Kelompok 1 sudah selesai. Wah, ya ini banyak macam ya yang dipilih ini emotnya ya. Kelompok yang lain. Kelompok 3, oke. Kelompok yang belum 5 dan 4. Terima kasih. Kelompok 5. Bagaimana setelah membaca ini? Ya, pilihan yang mana yang kalian pilih? Ya. Yang menyenangkan yang mana? Yang lope-lope? Apakah lope-lope? Lope dong ya. Gimana kalau matematika? Pasti bisa. Nah, itu jangan salah ya, belajar matematika kita pasti bisa ya. Kayak nanti Ibu cek emotnya yang mana yang kalian pilih ya. Baik, kalau kayak gitu silakan dirapikan dulu kursinya, kembali lagi. Ya, rapikan lagi sudah. Tio. Oke. Baik anak-anak. Sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Nah, untuk
hari ini kita sudah mempelajari tentang nilai rata-rata data kelompok. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita masih mempelajari tentang ukuran pemusatan data terkait tentang nilai median dan modus data kelompok. Nah itu ya, jadi boleh persiapkan, silahkan kalian persiapkan, cari materinya tentang apa sih median data kelompok, kayak gimana sih cara menghitungnya, modus data kelompok, cari lagi, boleh dari YouTube, boleh dari Google, atau dari buku, misalkan dari Perpus, atau dari buku paket yang kalian punya ya. Kalian baca, searching dulu, persiapkan untuk materi pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alangkah lebih baiknya ya, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira ini siapa yang mau memimpin doa untuk penutup hari ini? Silakan. Saya Bu. Boleh, Tio ya. Oke, silakan pimpin doa dulu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di matematika dengan Ibu lagi ya. Matematika kita pasti bisa. Nah, gitu ya. Harus tanamkan sifat yang positif untuk matematika. Sekali lagi, matematika Kita pasti bisa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Ya Bu.